masyarakat pada naik haji ke Mekah atau saya ke Serambi Mekahnya. Jadi mereka ke Mekah, saya ke Serambi Mekah gitu loh. Kalau bicara tentang apa itu Tagana, suka dan dukanya, mungkin dikatakan banyak sukanya. Karena kita ternyata bencana itu kalau kita nikmati, betul itu sekali. akan menjadikan satu kenikmatan tersendiri. Saya rasa juga Pak, saya di sosial itu selama kita menolong seorang itu bisa senyum, itu sudah menjadi wah bagian sekali ya Pak. Ini kopi Pak, kopi dulu Pak, biar santai Pak. Mantap. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di acara podcast Social Voice bersama Dinas Sosial Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jepara. Sahabat sosial, pada kali ini kita kedatangan ketua dari Tagana Jepara, Bapak Mas Tukan. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau terkait dengan apa itu Tagana, seperti apa Tagana, tugasnya apa. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iman, terima kasih. Oke. Sahabat sosial, kali ini kita hadirkan ketua dari Tagana Kabupaten Jepara. Mungkin teman-teman sahabat sosial pernah dengar Tagana. Tagana itu apa? Nah ini kita hadirkan Pak Tukan karena di awal tahun ini kan musim sangat ekstrim. Cuacanya berganti hujan. Nah, ini kita tanya Pak Tukan langsung nih. Pak Tukan, gimana sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Matur suwun rawuhipun Pak Tukan. Pak Tukan, saya ini teman-teman sahabat saya mau tanya nih Pak Tukan terkait dengan Tagana Pak Tukan. Tagana Kabupaten Jepara itu arti Tagana itu apa Pak Tukan? Dan mungkin tugas dari Tagana karena kan kita di Jepara ada juga BPBD. Apakah sama dengan BPBD atau seperti apa biar sahabat sosial yang di rumah mengetahui itu Pak. Ya. Terima kasih Mas Iman. Siap. Perkenalkan, nama saya Maftukan dari Tagana Kabupaten Jepara. Adapun Tagana adalah Taruna Siaga Bencana Mas. Taruna Siaga Bencana. Yang dimana Taruna Siaga Bencana adalah bentukan dari Kementerian Sosial. Oke. Perlu sobat sosial ketahui, Tagana adalah satu lembaga relawan sosial yang di dalamnya dinaungi dari Permensos RI tahun 2012, nomornya nomor 28 dan 29 terkait dengan Tagana. Siap. Adapun Tagana berdiri pertama kali pada tanggal 24 Maret 2004 Mas. Jepara ya Pak ya? Enggak, untuk tingkat nasional. Oh, tingkat nasional ya. 2024. 2004. Iya. Ya. Jadi untuk tahun 2025 ini nanti di bulan Maret tanggal 24 kita sudah menginjak umur usia ke 21 tahun. 21 tahun ya. Ya. Mantap. Adapun Tagana yang ada di Kabupaten Jepara perlu saya sampaikan, karena Tagana adalah dari Kementerian Sosial, tentunya di wilayah-wilayah Tagana dititipkan di masing-masing provinsi dan kabupaten. Oke. Jadi namanya Tagana Kementerian Sosial, terus untuk tugas tanggung jawabnya membantu pemerintah dalam bidang kebencanaan dan bencana sosial lainnya. Oke. Di lingkup masing-masing wilayah teman-teman anggota Tagana. Oh gitu ya. Untuk perlu saya sampaikan juga, Tagana Kabupaten Jepara memiliki anggota yang terdaftar di Kementerian Sosial yang di dalamnya adalah berupa niat. Nomor induk anggota Tagana. Oh, niat ada panjangannya ya? Nomor bukan induk, sekedar bukan niat saja tapi ada niat, tapi nomor induk, pengakuan resmi dari pemerintah. Tadi apa Pak? Niat nomor induk anggota Tagana. Oke. Jadi kita registrasi nomor bahasanya gitu ya. Oke. Jadi dari teman-teman yang ada di Tagana Jepara ini dengan jumlah yang sekarang terdata di database kami 55 orang Mas.
Untuk di Jepara atau di Jepara? 50? 55 orang. 55 orang ya Pak, banyak nggih? Nggih. Adapun yang terniat atau yang memiliki niat, karena ada sistem rekrutmen yang belum punya niat, termasuk di dalamnya adalah sahabat jabat Tagana, sebutannya potensi Tagana. Kita punya yang terdaftar dalam niat sebanyak 33 orang. 33 orang itu yang di niat ya Pak ya? Ya. Yang ada di niat nggih? Ya, berarti masih ada 22 orang yang belum memiliki niat. Belum dalam hari ini Tagana Muda. Tagana Muda. Ya, adapun penjenjangan Tagana itu ada jenjangnya, Mas. Seperti yang apa? Satu Tagana Muda, yang naik ke bahasanya ya Tamtama ya. Ya, Tamtama tentara ya. Terus kalau Bintara sebutannya itu adalah untuk Tagana Madya. Oh ya. Berarti Madya atau Taksus sebutannya. Yang ketiga perwira berarti ya. Itu ada Tagana Utama. Oke. Untuk saat ini Kabupaten Jepara yang ada baru Tagana Muda dan Tagana Madya. Kalau yang utama belum memiliki. Di Jepara? Ya, untuk Jepara sendiri. Siap. Yang kami ceritakan tentang Tagana. Ternyata banyak juga ya anggota, ada 55, tapi yang sudah berniat itu yang 33, 22-nya belum. Oke Pak Tukan. Terus kita santai Pak, ngobrol santai mawon, ampun sepaneng ya, sobat sosial. Untuk kita mempunyai 195 desa kelurahan di Jepara dan 16 kecamatan. Di tiap-tiap kecamatan itu ada berapa Tagana Pak? Atau seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Perlu saya sampaikan juga untuk pemerataan ya Mas ya. Dari 180 berapa tadi? 195 desa kelurahan. Kita berarti kan belum memiliki anggota Tagana sebanyak itu. Tetapi dari masing-masing kecamatan kita sudah ada penyebaran. Iya, oke. Nah, makanya perlunya Tagana membangun jejaring komunikasi dengan potensi yang ada di Jepara. Siap. Untuk kebencanaan itu karena sifatnya tanggung jawab bersama Mas, bukan tanggung jawab kita sendiri sebagai relawan atau pemerintah saja, tapi kita munculkan jiwa kerelawan itu untuk semuanya. Oke. Yang perlu menjadi tanggung jawab kita bersama adalah bahwa bencana itu adalah istilah tanggung jawab kita bersama dari pemerintah, masyarakat dan unsur organisasi lembaga termasuk di dalamnya unsur unsur bahasanya itu unsur semua yang terlibat, dari perusahaannya, dari lembaga, dari orangnya, dari pemerintah. Jadi membantu makanya tadi Tagana itu adalah membantu pemerintah dalam tugas kebencanaan dan sosial lainnya. Oke. Tadi belum jawab Pak, terkait bedanya Tagana dengan BPD ini seperti apa? Karena kita ketahui bersama di Jepara ini banyak relawan nih Pak. Ada ada KRJ, terus ada juga relawan pejuang sedekah seperti apa itu. Nah ini tugas-tugas masing-masing seperti apa? Apakah BPD sebagai koordinatornya nanti memberikan informasi ke semua relawan Tagana untuk bersama-sama nih menyengkuyung jika mana ada bencana di Jepara. Dia jelaskan Pak. Perbedaan antara Tagana dan BPBD. Kalau BPBD jelas badan penanggulangan bencana daerah, berarti di sini adalah Kabupaten Jepara. Yang dimana adalah sebagai leading sektor kebencanaan Mas. Oh gitu, leading sektornya pusat komandonya. Jadi untuk kebencanaan yang menyatakan bahwa itu tanggap darurat atau status kebencanaan lainnya adalah BPBD. Siaga 1, siaga 2 seperti itu. Iya, itu termasuk dalamnya BPBD. Nah, Tagana, itu menjadi salah satu unsur dari potensi relawannya. Oh gitu. Iya, karena kebetulan Tagana kan karena di sini adalah lindungan asalnya langsung berhubungan langsung dengan dinas. Makanya kelihatan lebih lebih dalam ini muncul dalam dinas. Nah, karena di dalam kebencanaan tadi saya katakan di Jepara itu banyak potensi relawan dan teman-teman potensi relawan itu luar biasa. Nah, disitulah BPD memanage tentang relawannya itu sendiri. Oke, bisa dimengerti. Termasuk di dalamnya itu ada lembaga lain yang juga Basarnas, Mas. Oh iya, Basarnas. Nah, provinsi itu ya Pak ya?
pusat kan, Pusat, badan Basarnas itu, Badan SAR Nasional. Oh, di Jepara kantornya di Cangan? Iya, itu yang di Jalan Raya Troso itu, Mas. Oh, nggih, ya. kantornya nggih. Kan itu untuk evakuasi dan pencariannya. Ya. Nah, itu leading sektornya di Basarnas. Oke, siap. Tetapi secara umum kebencanaan adalah BPBD. Nggih. Nah, Tagananya Nggih. sebagai potensi atau sebagai pendukung dari kegiatan kebencanaan itu tentunya punya tanggung jawab dan menjadi apa ya, bahasa teman-teman itu nanti di sosial adalah sebagai bagian di ngurumati wonge bahasanya setelah peduli lan ngurumati. Nah, itulah makanya tagline kita ya, peduli lan ngurumati. Setelah korban itu misalnya terjadi bencana, setelah korban itu diselamatkan, digapakke sih. Nah, itulah tugas dari dinas sosial. Rehabilitasinya ke sosial. Bisa seperti itu. Bapak. Memang kalau menangani permasalahan sosial tidak hanya satu saja, semua harus terlibat. Bapak itu kan sampaikan, semua harus terlibat. Tidak mungkin dinas sosial. Ya intinya seperti ya. Lek golek pahala itu gak sosial, tak laben semua ikut kena pahala. Kalau seperti itu. Oke, Pak. Oke. Nggih. Sambil kopi lho, Pak, enggak apa-apa. Oh, iya, terima kasih. Ini kopi, Pak. Kopi dulu, Pak, biar santai, Pak. Mantap. Terus Pak, ingin tanya berikutnya Pak, cara perekrutan mungkin jika ada masyarakat yang tertarik masuk di Tagana itu seperti apa? Terus masa yang diniat tadi itu ada masanya nggak Pak? Mungkin 5 tahun pergantian anggota atau seperti apa atau jalan saja? Yang penting itu. Ya, terima kasih. Untuk sistem rekrutmen dari Tagana ya, Mas. Yang pasti satu adalah kita membuka peluang seluas-luasnya untuk masyarakat terlibat dalam kebencanaan yang mau bergabung. Contoh seperti kemarin kita kemarin Mas ya. Iya, kemarin. Tahun 2024 ya, kita mengadakan pelatihan Diksar di Bandungan ya. Bandungan yang kemarin dengan salah satu dari narasumbernya ya. Iya, narasumber dadakan. Iya. Itu salah satu kita menjaring orang-orang peduli. Teman-teman yang peduli di kebencanaan yang mungkin belum tergabung dalam potensi yang lain. Oke. Karena apa? Teman-teman itu untuk bergabung dengan Tagana, kami juga tidak mau atau tidak membatasi dalam mereka sudah bergabung di tim relawan mana, ya biar mereka sudah ada di situ. Jadi kita menggarap potensi-potensi atau jiwa-jiwa yang pengen terlibat dalam kebencanaan yang belum diakomodir dalam lembaga kebencanaan atau organisasi. Nah, ada berapa nggak Pak kemarin Pak? Waktu di Bandung itu berapa orang nggak? Saya lupa. 20 Mas. 20 ya. Untuk saat ini masih aktif dan peduli nggak? Iya. Okay. Untuk 20 itu sekarang makanya kita sebut adalah sebagai potensi Tagana. Muda. Iya, muda tadi. Tapi belum berniat. Belum berniat, tidak punya. Iya, dalam arti kita nomor masih induknya belum ada. Dalam proses seleksi alam, bahasanya gitu. Seleksi alam. Contoh, masihkah sama mereka peduli dengan dunia kebencanaan sebelum mereka mendaftar dengan iming-iming mungkin wah masuk Tagana anak buah dinas sosial. Nah, yang kita takutkan seperti itu. Itu teman-teman Tagana itu dapat gaji nggak sih? Kita biar tahu teman-teman. Atau katakanlah seperti lagunya Dencana lemah teles enggak ya? Atau gimana Pak? Biar teman tahu nih. Iya benar. Kalau untuk gaji kami nek digaji secara apa ya? Secara bulanan ada ya? Tidak Mas. Hanya insentif. Kami cuma insentif itu berupa kegiatan. Kalau ada kegiatan kebencanaan, mungkin karena pedulinya dinas yang ada di Jepara, mungkin dari kementerian itu memberikan sekedar pengganti transport. Bukan kita murni relawan yang tidak memiliki penghasilan dari Tagana bahasanya gitu ya. Tapi teman-teman Tagana ini adalah orang-orang yang pure relawan. Iya, untuk masuk ke Tagana relawan karena mungkin ada sebagian yang sudah pekerjaan dengan kemapanannya sehingga punya waktu untuk jiwa relawannya itu. Jadi sahabat sosial Tagana ini tidak ada semacam gaji seperti ASN, tapi mereka insentif. Setiap ada kegiatan kebencanaan mereka dapat ganti transport ya seperti itu. Luar biasa Pak Tukan ini. Beliau ini kemarin waktu di Kudus ya Pak, saya ikut kegiatan itu diperbantukan ya dari Kudus ada korban banjir Demak ya Pak. Sebutannya banjir. Oh Demak ya, banjir Demak itu teman-teman Tagana ini 24 jam siang malam itu masak sendiri terus bungkus dengan yang korban banyak sekali ya Pak, luar biasa. Saya
sehari 2 hari kalau salah sana. Nggih, itu salah satu bagian Mas. Salah satu dari tugas kami adalah membantu karena kan di bidang bencanaan ya Mas. Jadi kita karena naungan kita adalah bentukan dari Kementerian Sosial, jadi lingkup kita tidak sekedar Jepara. Iya. Jadi di dalam kebencanaan itu kalau kita di BKO kan bahasanya itu kita harus siap. Iya. Karena Tagana itu adalah Indonesia, bukan Tagana Jepara. Iya. Ya, makanya seperti pengalaman yang saya ikuti dari tahun ya tadi saya sampaikan Tagana adalah berdiri tahun 2004 Mas. Kebetulan 2004. Saya sendiri bergabung di tahun 2008. Jadi 2008 jangan ya, masuk setelah sebagai ketua masuk ketua atau enggak? Tetap anggota Mas karena dimulai dari proses harus seperti itu. Oke. 2008 saya masuk ke Tagana. Terus 2009, 2010 kami penugasan di Merapi Mas. Di Merapi nggih? Ya, waktu Gunung Meletus? Gunung Meletus waktu yang 2010 itu ya. Mbah Marijan? Iya, itu kami bertugas di Merapi kurang lebih 1 bulan. Di sana Bapak? Iya. Luar biasa, meninggalkan keluarga untuk penanganan kebencanaan gitu Pak Jeman. Iya, jadi teman-teman Jepara diperbantukan di Merapi selama hampir 1 bulan lah. Lanjut Pak tuh kan terkait dengan jenis kebencanaan yang dihadapi semua kebencanaan mungkin ada puting beliung atau apa Pak yang ditanya. Apa semua jenis bencana itu apa saja sih Pak? Tentang Tagana Pak? Oke, terima kasih. Untuk kebencanaan tentunya adalah apa itu sih bencana kita harus tahu dulu. Ya. Bencana adalah suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian, bahasanya gitu ya. Oke. Terdiri dari banyak lah kayak banjir, angin puting beliung, gunung meletus, tanah longsor, tadi ini kita retak, pokoknya yang sifatnya bencanaan ya. Yeah. Nah, disitulah nanti tugas kita seperti apa. Yeah. Nah, untuk pembekalan materi, insya Allah teman-teman Tagana sudah dibekali awal pelatihan pertama Mas. Ada pelatihannya berarti nggak Pak? Ada. Teman-teman Jadi, Tagana nggak? untuk masuk ke dunia kebencanaan, bahasanya menjadi relawan, tetap karena berhubungan dengan kita membantu orang. Iya, tidak sembarangan agar berhubungan dengan penyelamatan nyawa. Iya. Kita harus profesional, punya keahlian, termasuk untuk penolongnya. Itu yang mengadakan dari kementerian? Kalau Tagana dari kementerian. Kalau dari kabupaten pernah ada nggak dari kabupaten mengadakan suatu pelatihan bagi teman-teman Tagana? Belum ada selama ini Pak? Ya mungkin kemarin kita mengadakan rekrutmen pertama, itu, ya? dan itu murni setelah inisiatif teman-teman punya keinginan untuk gotong royong mengadakan lah gitu. Ya, nanti menjadi masukan buat kami untuk siap Pak. Nah, itu menjadi perhatian untuk program gini Mas. Untuk gimana? Program Tagana ke depan, kami punya program penyadaran sadar bencana. Sadar bencana. Termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga atau apapun seperti kayak kita membuat SOP kebencanaan di sekolahan atau tentang sosialisasi bencana ke sekolah. Kemarin masuk ya, Tagana masuk sekolah? Iya, kita punya di program. Di tahun 2024 ya Pak? 2024. Tapi baru beberapa sekolah di kita baru datangi. 2 titik Mas. Di mana Pak? SD SMA atau SMP? Rencana kemarin kita sudah di SMA Cangaan. SMA Cangaan itu, terus di Teluk Awur, di SD. Terus ke depan ini kita akan membuat rencana masuk ke panti juga Mas. Tahun ini ya? Iya. Oke, di tahun siap. 25 kita masuk ke apa ya? Panti lansia atau panti anak? Anak. Panti LKSA. LKSA. Jadi nanti kita membuat stand SOP kebencanaan yang ada di panti. Kita akan bantu mereka bahasanya untuk mengurangi resiko bencana. Kalau terjadi sesuatu di dalam lembaga itu atau di panti itu, mereka sudah siap, tidak bingung lagi gitu loh. Tujuan kita gitu. Berarti yang sudah dilaksanakan Tagana terkait untuk sosialisasi kebencanaan, siap bencana. Itu di sekolah ya, baru 2 titik SD nggih. Ya, untuk lansia kemarin belum berarti Pak? Lansia sudah Pak. Di PPSLU ya? Iya, PPLSU tahun 2023 ya Mas ya. Oh iya, 23 itu kita sudah membuat SOP-nya ya. Dan tahun ini nanti rencananya dengan PPLSU. Tahun berarti rencana nanti tahun ini di itu ya, di LKSA untuk anak-anak ya. Untuk anak, kita garapannya coba untuk anak karena apa ya? Karena Tagana sendiri kan nanti kita akan mencoba membuat pengurangan resiko dalam hal ini kalau terjadi bencana dalam satu wilayah itu, karena untuk bencana kalau mereka sudah sadar dan tahu tentang ilmunya akan mengurangi dampak dari kerugian. Tujuannya itu. Mantap Bapak. Oh ya, sekarang ini Pak. Tadi kan terkait apakah ada itu Pak untuk pelatihan
trauma healingnya bagi korban itu ada nggak Pak? Dari teman-teman Tagana ada nggak semacam bekal untuk trauma healingnya? Nah, itu kan misalnya di peran dari dinas sosial sendiri ya untuk rehabilitasi anaknya setelah pasca bencananya. Kalau dari Tagana ada nggak semacam pelatihan untuk seperti itu, Pak? Terima kasih. Seperti yang sobat sosial ketahui, kami di sini menyandang banyak ini, Mas. Itu ada artinya, bukan kayak ember. Kejuruan ini. Oh ya. Silakan ke teman sosial. Ini teman-teman ya. Apa ini itu? Dijelaskan. Apa itu, Pak? Kayak tentara, Pak. Ini kita TRC sebagai tim reaksi cepat. Oke. Ya. Ini sebagai posko. Ini sebagai logistik dan sebagai rescuer. Dan satu lagi yang sekarang kita akan adalah kekhususan adalah tadi humanitarian. Adalah LDP. Apa itu? Layanan dukungan psikososial pasca korban. Oke. Jadi pasca bencana. Termasuk saya sudah mengikuti pelatihan itu di mana? Semarang, Mas, yang dilaksanakan dari Kementerian Sosial di Dinas Sosial Provinsi. Berapa hari, 1 minggu. 1 minggu. Iya. Oke. Jadi untuk trauma healing termasuk adalah salah satu bagian dari sosial karena itu di situ adalah menghormati tadi. Peduli menghormati. Iya, menghormati kita dari teman-teman saudara kita yang menjadi korban tadi itu sebesar apa sih trauma yang dihadapi. Itu kemarin yang ikut pelatihan di Semarang ada berapa personel Tagana yang ke sana? Tiap tergantung dari kejuruan, Mas, kejurusannya. Yang Jepara berapa, Pak, kemarin yang dikirim ke sana? Karena kita spesialisasi, Mas. Nanti kita sifatnya spesialisasi. Ada spesialisasi nanti di seperti rescue. Nanti ada yang di spesialisasi air. Berarti water rescue, pertolongan air. Oh, gitu ya. Ada yang vertical rescue, berarti ketinggian. Penolongan ketinggian. Ada yang nanti di PPGD. Apa itu? Pertolongan pertama gawat darurat. Jadi rescue sendiri itu ada banyak cabang. Nah, teman-teman ini kita spesialisasi. Berarti anggota ini nanti kamu spesialisnya di sini. Gitu. Kita akan data teman-teman, kita kirim. Kalau ada pelatihan seperti ini, berarti orangnya ini kita naikkan, kita upgrade ilmunya. Termasuk di dalamnya LDP-nya siapa sih yang Tagana punya di Jepara? Nah, orangnya ini nanti kita ada pelatihan, ada upgrade. Tapi yang ikut pelatihan itu tetap bisa ditularkan ke teman anggota yang lain, bisa nggak? Nah, berikan. Itu menjadi bekal untuk teman-teman. Spesialis tetap, tapi tetap pengetahuan secara umum apa itu kebencanaan yang mereka pelajari adalah sebagai kita juga. Jadi sembarang nolong wong ki, nggak sembarang agar nolong cucuk kakinya yang kena malah bisa fatal. Jadi kan ternyata nolong itu ada ilmunya. Iya, nggak bisa nolong. Karena hubungannya dengan nyawa, jadi harus profesional. Itu prinsip yang kami tanamkan ke teman-teman. Masuk, Bapak. Mantap. Pak, karo ngopi lho, Pak. Santai wae, Pak. Digawe santai, Pak. Saya nih ketemu Pak Tukan ini luar biasa beli ini. Cepat, satset, gitu, Pak. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak. Untuk logistik, Bapak. Untuk logistik terkait kebencanaan itu dari Dinas Sosial sudah mempunyai stok logistik ya terkait untuk jika mana ada bencana ini, saya bawa ini nih. Gimana, Pak? Logistik di Jepara apakah cukup? Atau mungkin ada masukan kurang atau apa? Atau sumbernya di mana saja, Pak? Apa di provinsi ada, di pusat ada, seperti apa? Untuk Jepara. Untuk kebencanaan di Jepara, untuk skala besar, contoh seperti yang terjadi kemarin, Mas ya, banjir. Alhamdulillah untuk Dinsos Permasdi sendiri khususnya, kami dibantu banyak dari dinas terkait dengan logistik yang kami perlukan di lapangan. Dalam hari ini karena sifatnya banjir adalah mungkin kita tidak bisa yang contoh kemarin tidak bisa menebak berapa hari atau berapa lamanya kita harus membuka dapur umum. Dan ini, Mas, yang menjadi mungkin ciri khas Tagana adalah urusannya dapur umum, Mas. Dapur umum, Iya. Secara bahasane teman-teman relawan yang ada di lapangan, nek urusan dapur berarti urusannya Tagana, Dinsos bahasanya. Karena secara secara itu menjadi tugasnya Dinsos, Mas, termasuk Kementerian Sosial gitulah. Terkait dengan logistik, tentunya kita juga selalu komunikasi kalau sifatnya dengan bencana yang jangka panjang, contoh gawat darurat ya, tanggap darurat. Seperti contoh kemarin, kita kan bisa menggunakan itu logistik
berbagai banyak sumber mas. Mana Alhamdulillah kemarin waktu kita sebagai contoh kalau kejadian banjir di Jepara, kita banyak tolong dari dermawan, dari orang-orang sosial yang berjiwa sosial maksudnya. Banyak donaturnya juga. Iya, termasuk dari lembaga yang ada di Jepara. Tentang belanjanya bagaimana Pak, ini selalu komunikasikan, termasuk kami kalau ada dari lembaga PMI, Basnas, selalu kita komunikasi karena sapu jagatnya sosial tuh. Iya, termasuk dalam sebagai lembaga yang bergabung di dunia sosial lah gitu ya. Iya, benar. Jadi banyak lembaga yang menolong kita dalam arti Pak, ini belanjanya kurang, besok bagaimana? Nah, kami coba komunikasikan dengan lembaga itu. Bukan dengan lembaga, tapi respon masyarakat juga cepat ya Pak. Kemarin waktu saya di Kudus tuh dari warga RT ini yang cepat. Iya, termasuk dalamnya aslinya kita tergantung dari pendekatan kita, Mas. Oh gitu ya Pak. Iya, karena Karena tadi saya sampaikan untuk kebencanaan itu bukan murni kita kuat dewe, tapi yuk bareng-bareng. Ya, setuju saya lebih ringan. Setuju itu. Biasanya seperti itu. Betul. Di Jepara ini Bapak, daerah-daerah mana yang sering terjadi bencana tiap tahunnya? Karena kita ketahui bersama ini selama saya di sosial itu daerah ini pasti banjir tiap tahunnya. Terus selama ini dari pemerintah Kabupaten Jepara atau mungkin dari pusat atau provinsi yang sudah dilakukan apa? Apa sudah efektifkah atau tidak dalam hal mengatasi atau meminimalisir bencana yang tiap tahun ada di Jepara? Daerah mana Pak yang sering terjadi? Terus sudah peran dari Pemda ini apa? Pemerintah daerah, pusat seperti apa di Jepara? Oke, terima kasih. Untuk kasus yang tahun 2023, 2024 Mas ya? Iya, 23 dan 2024, dua titik yang menjadi konsen kita. Iya Pak. Yang di Kecamatan Nalomsari dan di Kecamatan Kedung. Nalomsari di desa mana Pak? Dorang itu. Dorang itu sering ya Pak ya? Iya, itu bahasanya kita itu langganan dulu ya. Langganan gitu. Termasuk Sowan Kidul itu. Sowan Kidul. Terus yang tahun kemarin itu kita sampai titik di Kalinyamatan, Batu Kali itu ya. Batu Kali nge. Dan sekitarnya. Iya, rumah jenengan Batu Kali. Iya, Dorang sekitarnya, Batu Kali sekitarnya dan Sowan sekitarnya. Dan alhamdulillah realisasi dari setelah bencana banjir yang kemarin itu di tahun ini sudah terjadi normalisasi sungai Mas. Sungai. Ya yang di BWS yang punya di SWD itu termasuk Sowan itu sekarang sudah dikeruk Mas. Dikeruk ya? Ya, dinormalisasi sehingga genangan air yang tadinya biasanya itu pernah berapa meter Pak? Ya kalau titik tertinggi ya kalau di Dorang itu tinggi sekali Mas. Dorang bisa nyampe 2 meter ya. 2 meter? Ya. Kalau yang di itu Pak, Donorjo itu? Donorjo itu kan Mas, biasanya itu yang kayak potensi celereng seperti ya, itu itu sering sampai banjir bandang Mas. Sampai saya lihat di video atau fotonya sampai serumah gitu loh Pak. Ya. Itu juga menjadi concern kita kan. Oh, okay. Tapi ternyata kan penggenangan atau endapan air itu cepat hilang karena di situ dataran tinggi mungkin bisa cepat turun. Oh, cepat turun. Tapi kalau di cekungan yang ada di Kalinyamatan, Dorang dan Sowan tadi kan beda kasus. Mereka dataran rendah. Oh. Kalau air pasang, bahasanya rob itu untuk membuangannya kan susah. Jadi gitu. Air tertahan mungkin sebelum terjadi normalisasi ini bisa nyampe berapa hari gitu loh. Alhamdulillah kemarin dalam waktu sehari sudah langsung surut. Alhamdulillah. Karena normalisasi tadi. Biasanya puncak-puncak cuaca ekstrim kan di awal-awal tahun gitu. Yeah. Kemarin saya Januari Februari itu sampai Januari Februari Maret gitu. Itu kan banjir tuh yang di Sowan, terus yang di Dorang. Tahun ini saya sempat ketar-ketir Pak kemarin. Wah, kita desa logistik. Tapi kita tidak berharap bencana. Tapi alhamdulillah dengan cuaca yang ekstrim, kadang hujan ini aman gitu Pak, mandiri Jepara atau tahun ini. Seperti kemarin Mas, yang ramai di daerah lain seperti kita kemarin Sahayung, yang di Demak itu di Purwodadi, di Pati dan lain-lain. Alhamdulillah tahun ini Jepara aman terkait dengan banjir Mas ya, karena untuk wilayah lain ternyata mereka sampai sekarang yang ada masih di Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Semarang kan tempat terjadi banjir. Alhamdulillah tahun ini Jepara aman. Tetapi seperti saya dengan singgung tadi logistik Mas ya, belum saya sampaikan. Kalau tadi kan tentang di bencananya, sekarang logistik apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat gitu Mas ya? Kalau terjadi bencana ringan seperti rumah roboh, terjadi kena musibah, dan alhamdulillah dinas sosial sudah bergerak Mas. Alhamdulillah. Iya gitu, karena kita masih punya sebutannya apa, logistik bencana ya. Iya, walaupun sedikit tapi minimal
wujud dari kehadiran pemerintah itu sudah hadir di dalamnya. Sumber yang bisa untuk kebencanaan tadi itu ada dari pemerintah daerah, di sini adalah Kabupaten Jepara. Bisa kita juga dapat suplai dari pemerintah provinsi dan dari Kementerian Kemarin Sosial. diambil ya, logisnya diambil. Iya. Karena itu sifatnya adalah stok buffer. Yang di dalamnya adalah untuk kebencanaan, berarti itu stok buffernya dari Kementerian Sosial. Kita minta, kalau kita lumbung kita habis, gudang kita habis, kita mengajukan pengisian lagi. Dan sekarang kita Dinas Sosial atau dari Kementerian Sosial sudah mulai membuka tentang apa itu potensi relawan yang ada di desa, Mas. Sebutannya KSB. Apa itu KSB? Kampung Siaga Bencana. Di Jepara sudah ada? Ada 2, Mas. Di mana? Di Kunir. Satu di Desa Kunir, yang kedua di Suwan Kidul. Setelah banjir kemarin, kita ada dari Dewan yang concern dengan kebencanaan, khususnya di Komisi 8, beliau Pak Wahid menitipkan aspirasinya ke Kunir dan ke Suwan. Termasuk untuk berikutnya kita akan mengajukan kembali, Mas, titik-titik yang ada di... Berarti titik-titik yang rawan bencana kemungkinan dibentuk SKB? Iya, KSB. Apakah berarti di Nalom belum ada? Yang tadi bilang rencananya akan ada atau seperti apa, Pak? Kemarin sudah kita sosialisasi awalan dari KSB. Berarti sosialisasi tentang apa itu KSB, tapi pembentukannya belum. Nah, di dalamnya karena kita ambil utara sudah dari Kunir, dari tengah mewakili adalah kita Sowan, dan mungkin di wilayah timur selatan kita ambil di Kecamatan Nalom. Terlepas nanti desa mana yang akan mengambil atau mendapatkan tempat. Berarti itu menjadi PR kita. Karena apa? Kenapa harus KSB? Karena tempat-tempat bencana itu tidak semua orang atau relawan seperti kita itu bisa datang tepat waktu. Minimal dengan tadi saya sampaikan, pembelajaran tentang ilmu kebencanaan akan mengurangi resiko yang mereka hadapi di bencana. Dan orang terdekat bisa nolong. Tapi harus dibekali juga kan. Kalau tolong tidak ada bekal ini malah bisa membahayakan korbannya. Nah, makanya KSB itu kita bentuk dan kita latih juga. Ada berapa, Pak? Makanya keanggotaan KSB ada berapa, Pak? Tiap desa ada berapa personil? Untuk dari karena ini KSB bentukan kementerian dan anggarannya, Pak, itu pakai itu bentuk terus perhatian dari pemerintah untuk supportnya apa atau seperti apa, Pak? Nah itu biar teman-teman sahabat sosial tahu. Terima kasih. Untuk KSB sendiri adalah potensi dari masyarakat yang di dalamnya adalah untuk meningkatkan kepedulian kebencanaan. Bentukan pemerintah yang mengugah potensi relawan sosial tadi. Setelah dibentuk itu, standar dari kementerian adalah kita mengambil 60 potensi. Terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pokoknya unsur dari orang-orang yang peduli di desa tersebut. Yang dari unsur perempuannya juga ada. Terus sumber dananya dari mana? Nah, itulah yang menjadi PR kita, Mas. Setelah menjadi KSB ini, ngurmatinnya piye? Nah, saya berharap itu menjadi program yang ada mungkin dari Dinas Sosial Kabupaten atau dari instansi yang lain atau dari dari dukungan dari bapak-bapak kita untuk caranya ngurmati KSB seperti apa gitu. Menjadi PR buat kami ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah PR untuk Tagana sendiri, Mas. Kan gitu ya. Dari dinas gitu ya. Mantap. Jadi itu menjadi PR kami sebagai nanti dengan Bapak Bupati yang baru ini juga mendengarkan menjadi apa yang untuk bisa memecahkan itu sebenarnya dari mana. Yang penting jalan dulu ini Pak Ini Pak ngopi loh, Pak. Ya, Pak. Sangat ngopi guntek loh, tak gawe nama Pak. Siap. Pak Tukan, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin kesan Bapak selama di Tagana seperti apa? Keluh kesahnya lah bisa diceritakan di momen ini, Pak. Keluh kesahnya menjadi Tagana, menjadi relawan ini seperti apa? Itu, Pak. Terima kasih. Tadi saya sampaikan saya bergabung Tagana tahun 2008. Dan untuk pengalaman tugas yang saya sudah laksanakan, saya penugasan pertama adalah di Merapi selama hampir kurang lebih 1 bulan. Penugasan kedua saya di Gempa Sulawesi, ya kurang lebih 1 bulan.
Sulawesi nggih? Iya, di gempa Palu itu. Oh, Palu itu. Nggih. Termasuk nggih penugasan lokal Jawa Tengah di banjir-banjir Demak di kemarin. Jawa Barat juga? Ya? Jawa Barat? Iya, tapi teman-teman Tagana di Jepara alhamdulillah sudah banyak terlibat. Oke. Tiap eventnya nasional, skala nasional, teman-teman Jepara juga minimal ada perwakilan. Seperti kemarin saya itu dikirim ke Palu itu Jepara salah satu. Ya, pokoknya saya wisatawan kita punya tim 20 orang yang diberangkatkan dari gubernur. Saat itu dilepas dari unsur relawan atau tim gabungan dari Provinsi Jawa Tengah. Iya. Kita berangkat ke Palu. Ke Palu. Nah, alhamdulillah dari situ kita bisa apa ya? Menolong yoroti daerah orang. Akhirnya kan keuntungan yang kita dapat adalah kita tahu bisa mengenal. Ya, bisa mengenal dengan potensi relawan yang lain yang ada di Jawa Tengah bahkan di tingkat Indonesia. Dan terakhir kita kemarin saya mewakili Jawa Tengah dikirim ke Jambore Tagana tingkat nasional. Di mana? Di Aceh, Mas. Wih, luar biasa. Jadi, saya belum pernah ke Aceh loh. Ya, saya ya? kemarin berapa hari, Pak? 5 hari. Oh, 5 hari. Jadi pas kemarin tuh orang masyarakat pada naik haji ke Mekah atau saya ke Serambi Mekahnya. Jadi mereka ke Mekah, saya ke Serambi Mekah gitu loh. Luar biasa. Jadi saya udah di halamannya Mekah. Oh iya. Berarti tahun saya juga pernah loh ke Boyolali itu ke Mekahnya. Oh ya gitu. Oh, iya. Makanya saya berharap ini menjadi apa ya? Kalau bicara tentang apa itu Tagana, suka dan dukanya, mungkin dikatakan banyak sukanya. Karena kita ternyata bencana itu kalau kita nikmati betul itu sekali. Akan menjadikan satu kenikmatan tersendiri. Saya rasa juga Pak, saya di sosial itu selama kita menolong seorang itu bisa senyum itu sudah menjadi wah bagian sekali ya Pak. Karena kebetulan Mas, saya berangkat di Tagana itu juga dimulai dari saya itu. Usia berapa Pak jadi masuk ke Tagana Pak? Ya tua Mas, usia saya kan Loh, Bapak ini kan sekitar 30-an ya? Karena saya terlibat di dunia sosial itu di tahun 97 Mas. 97. Sebagai anggota Karang Taruna. Karena kan induknya dulu di dinas sosial. Karena dulu sebutnya kesejahteraan, dinas kesos ya bahasanya gitu. Jadi terus Karang Taruna sebagai pekerja sosial. PSM. Iya, tadi pekerja sosial. Pekerja sosial masyarakat. Makanya PSM. saya di dunia sosial dalam arti ikut di dinas sosial itu sebagai organisasi yang ada di dalamnya, termasuk potensi sumber kesejahteraan sosial tadi ya. Ada Tagana, saya ikut, ada PSM, ada Karang Taruna. Jadi pelopor perdamaian? Enggak, saya tidak ikut. Jadi ada berangkat dari situ mungkin saya ditawari dari waktu berdirinya dinas sosial kembali setelah vakum, diajak untuk bergabung lagi menjadi Karang Taruna. Terus akhirnya ada kesempatan di tahun 2008 itu saya berarti simpulkan tidak ada keluhnya, banyak kesannya malah. Ya nek keluhnya tadi. Oh, apa keluhnya tadi? Ya tetap menungso tetap ada capeknya itu. Oh, akhirnya kan hiburannya dengan senyum tadi. Siap. Ya, saya berharap kedepannya ada perhatian dari pemerintah di dalamnya. Mungkin karena keterbatasan kami sebagai operasional, kami juga kadang mengeluarkan biaya sendiri, termasuk dalamnya adalah untuk mobilitas ke lapangan dan lain itu relawan teman-teman Tagana itu mungkin sering mengeluarkan dari kantong pribadi karena kecintaan tadi ya. Akhirnya muncul itu. Nah, saya berharap dari situ Tagana karena secara langsung itu adalah menjadi bagian dari mitra atau bagian yang membantu di dinas sosial akan menjadikan perhatian di dinas sosial khususnya di Kabupaten Jepara dengan harapan nanti Bapak Bupati yang baru ini akan lebih perhatian kepada kami Pak. Insya Allah. Sudah tak catat Pak. Siap. Tak catat ya Pak. Nanti tak sampaikan. Nanti kita cari jalannya untuk itu. Sebelum kita tutup nih teman-teman, kalau nggak ada kata-kata nih Mas ya, closing statement dari Pak Tukan terkait dengan bencana atau mungkin dari kata Pak Tukan apa? Kita closing statementnya Pak Tukan. Kita dengarkan gitu. Gini, saya sebagai insan yang di bencana gitu ya. Jadi saya sampaikan, jadi teman-teman Tagana adalah bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Karena kita sudah murni dan niat menjadi relawan kebencanaan, yuk kita bantu pemerintah mengatasi kebencanaan itu.
Oke, luar Jadi biasa. kita menjadi sumber salah satu potensi yang ada di masyarakat untuk membantu pemerintah. Luar biasa, terima kasih Pak Tukang telah hadir. Kopinya Pak sebelum kita Iya, tutup siap. Pak. Diombe Pak. Tak gawean apa? Nggak kerasa ya, udah 2 jam kita ngobrol santai. Biasanya kita ngobrol di live TikTok, ya Pak ya. Kita di live TikTok ngobrol kita. Oke, begitu sahabat sosial, percakapan obrolan kita yang santai dengan Pak Mas Tukan selaku Ketua Tagana Kabupaten Jepara. Sedikit ini termasuk kegiatan programnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, yaitu terkait sosialisasi. Kita kemas dalam kegiatan podcast dengan tagline kita Pedulilan Rumati. Nanti kita akan hadirkan tokoh-tokoh sosial yang ada di Dinas Sosial, mitra-mitra Dinas Sosial terkait dengan penanganan permasalahan sosial yang ada di Jepara. Semoga dengan kegiatan ini teman-teman sahabat sosial yang ada di rumah atau dimanapun bisa sedikit ada gambaran terkait Dinas Sosial seperti apa. Terima kasih kepada Pak Bupati Jepara yang kemarin sudah selesai purna tugas untuk sebagai bupati. Sekarang menjadi bupati, ada bupati baru. Terima kasih atas dedikasinya membangun Jepara ini mandali. Mungkin itu teman-teman sahabat sosial, kita berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan menarik sekali. Saya akhiri, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke Mas.